Halo guys, kembali sama Mimin. Seperti biasa, kali ini kita akan bahas film yang unik-unik. Kali ini kita akan bahas film bertahan hidup yang berjudul The Shallow tahun 2016. Film ini mengisahkan mahasiswa kedokteran yang ingin berlibur ke pantai indah terpencil. Namun nasib naas melandanya, di mana dia malah terdampar 200 meter dari pantai terpencil selama berhari-hari. Dan dia harus menggunakan akalnya untuk tetap hidup dari serangan hiu putih besar yang kelaparan. Oke, gak usah lama-lama, langsung saja genjot ke plotnya. Awal film diperlihatkan seorang bocah yang saat itu sedang bermain di pinggir pantai. Dia kemudian menemukan sebuah helm yang di atasnya telah dipasang kamera. Karena penasaran, bocah ini pun menekan alat itu. Lalu kamera itu memutar sebuah rekaman yang membuat dirinya lari ketakutan. Dan di sini cerita pun dimulai. Awal kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Nancy yang ketika itu sedang mengunjungi sebuah pantai terpencil di Meksiko. Saat ini dia diantar oleh penduduk lokal yang bernama Carlos dengan truknya. Diketahui bahwa Nancy adalah seorang mahasiswa kedokteran yang baru saja kehilangan ibunya karena kanker. Pantai yang akan Nancy kunjungi itu merupakan pantai favorit ibunya selama dirinya masih dalam kandungan. Di sepanjang perjalanan, Carlos juga bercerita bahwa tempat yang akan Nancy kunjungi itu masih sangat natural dan orisinil. Bahkan Nancy pun juga tak tahu nama pantai itu. Bahkan ketika dia bertanya pada Carlos, Carlos tak mau memberikan nama pantai itu. What is this beach called? You're not gonna tell me. Cool. Nancy berlanjut memberitahu keluarganya lewat chat bahwa dia akan berlibur ke pantai. Sampai pada akhirnya perjalanan pun usai dan mereka sampai di lokasi. Memang benar, pantai itu benar-benar luar biasa. Birunya lautan yang dikelilingi pasir putih membuat pantai ini benar-benar sangat indah. Karena belum diketahui banyak orang dan tempatnya terpencil, pulau ini sangat sepi, sehingga Nancy dapat dengan leluasa melakukan apa saja. Nancy pun takjub dan terkesima melihat keindahan pantai yang menjadi favorit ibunya itu. Perfect. Ia juga berterima kasih kepada Carlos dengan memberinya sedikit uang karena telah memberikan tumpangan. Carlos dengan baik hati menolaknya dengan alasan dia memang satu arah dengan tujuannya dan rumahnya juga tak jauh dari tempat itu. I live close by, so no. Are you sure? Yes, I'm Nancy. Carlos. Setelah sedikit ngobrol dengan Carlos, akhirnya Carlos meninggalkannya sendirian. Dia hanya berpesan agar Nancy berhati-hati. Nancy berlanjut mempersiapkan dirinya untuk berselancar. Setelah ganti baju dan mempersiapkan alatnya, Nancy pun langsung meluncur ke pantai untuk mulai surfing. Setelah beberapa meter dari pinggir pantai, ia pun berhenti. Di sana Nancy melihat bahwa ternyata ada dua orang pria yang juga berselancar. Di sini mereka pun saling menyapa dan berbincang-bincang. Nancy kemudian diberitahu oleh dua pria itu untuk mewaspadai area sekitar. Karena di pantai ini terdapat batu karang yang hanya akan terlihat ketika air sedang surut. Batu itu tentu tak nampak ketika air sedang pasang. Tak hanya itu, tempat ini juga terdapat karang api yang bisa menyengat layaknya seperti sengatan ubur-ubur. Di sela obrolan mereka, ombak besar pun datang. Mereka pun menyambutnya dengan papan selancar mereka masing-masing. Di sini mereka bertiga bermain ombak bersama-sama sambil memperlihatkan aksi berselancarnya masing-masing. Setelah beberapa saat berselancar, Nancy beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaganya sebelum dia lanjut lagi. Nancy istirahat di pinggir pantai sambil melihat-lihat galeri foto ibunya yang ketika itu juga berada di tempat yang sama. Lalu kemudian dia juga memvideo call adiknya untuk pamer kalau dirinya sekarang berada di tempat favorit kesukaan ibunya dulu. This is beautiful. She said it was. I love you, sister mama. Selesai berbincang-bincang sambil bersantai, Nancy kemudian lanjut berselancar lagi. Karena hari sudah mulai sore, kedua pria tadi menyuruhnya untuk kembali. Namun Nancy di sini malah belum puas dan ingin mencoba ombaknya sekali lagi. Have
gonna catch one last one, please. Dua pria tadi terlihat sudah sampai di tepi pantai dan terlihat akan pergi. Dan sekarang Nancy sepertinya sendirian. Sambil menunggu ombak yang tidak juga datang, Nancy mulai sedikit cemas setelah melihat bayangan di bawahnya. Hingga akhirnya kawanan ikan lumba-lumba muncul secara tiba-tiba hingga membuatnya kaget. Kekhawatiran Nancy hilang dan dia malah mengikuti kawanan lumba-lumba itu. Tak jauh dari posisi awal, dia bertemu dengan bangkai ikan paus yang mengambang. Dia pun kembali panik dan ingin kembali ke daratan. Namun sebelum kembali, ombak yang ditunggu-tunggunya akhirnya datang. Tak mau melewatkan kesempatan ombak yang hampir setinggi 7 meter itu, dia pun langsung memperlihatkan aksinya lagi. Ketika Nancy fokus berselancar, tanpa disadari dirinya ditabrak oleh ikan yang sekarang bukan ikan lumba-lumba, tapi ternyata itu adalah hiu putih. Hal itu membuat Nancy terpental dan terguling-guling di dalam laut, sampai membuat dirinya terlepas dengan papan selancarnya. Untungnya Nancy jago renang, lalu kemudian dia segera menuju papan selancar yang tak jauh darinya. Setelah sampai, tiba-tiba sesuatu menarik kakinya dan air pun berubah menjadi merah. Menyadari bahwa dia terluka akibat serangan hiu, Nancy pun langsung memberontak dan dia pun berusaha sebisa mungkin untuk ke permukaan. Dia bergegas mencari tempat yang bisa dinaiki. Satu-satunya yang ada di sekitarnya adalah bangkai ikan paus tadi. Nancy berhasil naik ke atas paus, lalu dia juga kaget setelah melihat luka robekan di bagian pahanya. Dia pun langsung memberikan pertolongan pertama pada dirinya, yakni menghentikan pendarahan dengan menggunakan tali selancar yang masih melilit di kakinya. Kemudian Nancy pun teriak meminta tolong kepada dua pria yang sebelumnya telah menepi. Ternyata mereka sudah mengendarai mobil dan OTW pulang. Apesnya, hiu itu kembali muncul dan mendorong bangkai paus yang ditumpangi oleh Nancy. Ketika hiu itu akan menabraknya dari jauh, Nancy yang sudah ancang-ancang itu langsung lompat ke air untuk kabur. Sementara hiu itu hanya berhasil menggulingkan paus tersebut. Ia pun bergegas kabur ke sebuah karang yang mulai terlihat karena air laut sedang mulai surut. Akhirnya Nancy pun sampai dengan aman. Namun sebelum naik ke atas karang, Nancy lupa akan suatu hal. Dan benar, dia yang lengah menginjak karang api yang menyengatnya layaknya sengatan ubur-ubur. Walau kesakitan, dia terus naik ke atas karang itu. Setelah sampai, ia pun tergeletak lemas menahan sakit. Di sampingnya juga ada burung camar yang nampak terluka karena serangan hiu juga. Nancy pun menyadari kalau luka sobek yang diterimanya itu cukup parah dan dia bisa kehabisan banyak darah. Nancy akhirnya mempunyai inisiatif untuk menjahit lukanya menggunakan kalung dan anting yang ia pakai. Karena luka itu belum menutup sempurna, dia pun terpaksa menggunakan bajunya untuk membalut lukanya. Sehingga kini dia pun tak punya pelindung tubuh dan hanya bisa berdiam diri merangkul karang itu. Semakin malam tentunya udara di sana semakin dingin. Karena tak tahan, Nancy pun melindungi tubuhnya menggunakan jaket renang yang sebelumnya ia gunakan untuk membalut luka di pahanya. Tapi Nancy juga menyadari bahwa lukanya itu semakin membengkak karena infeksi. Ia pun mengambil keputusan bijak dengan merobek sebagian baju renang itu untuk digunakan di kakinya dan sebagiannya lagi digunakan sebagai jaket penghangat. Tak berhenti di situ, saat mencoba tidur dia mulai kelaparan. Nancy pun terbangun kaget karena kakinya telah dikerumuni oleh kepiting. Dia pun segera memukulinya satu persatu.
Lalu sesaat kemudian dia berpikiran untuk memakan kepiting mentah itu karena saking laparnya. Namun belum dia telan, Nancy langsung memuntahkannya. Melihat bahwa keadaan sekitar sepertinya sudah aman, Nancy pun berinisiatif untuk berenang ke daratan. Ketika Nancy nyebur, darahnya mengundang hiu itu lagi, sehingga membuat Nancy segera putar balik. Tak lama setelah itu, dari kejauhan, Nancy melihat ada seorang pria yang terbaring di pinggir pantai. Nancy pun teriak sekencang mungkin agar pria itu bangun. Untungnya dia bangun dan dapat merespon Nancy. Nancy pun memberitahunya untuk meminta bantuan melalui telepon. Tapi mulai dari bahasa isyarat hingga bahasa apapun, pria itu sepertinya tak mengerti. Untungnya pria ini bergerak ke arah tas Nancy, sehingga membuat Nancy sedikit lega karena dia mengira dia mengerti. Tapi bukannya menolong, pria ini malah merampas HP serta semua benda yang ada di dalam tas Nancy. Pria itu juga berupaya merampas papan selancar Nancy yang mengambang di air. Melihat pria itu yang mulai nyebur ke air, Nancy pun memperingatkannya bahwa ada hiu putih yang sedang memantau dirinya. Tapi dia tak mendengarkannya dan akhirnya disantap juga oleh hiu itu. Esok harinya Nancy pun bangun dengan penglihatan samar-samar. Ia melihat dari jauh ada dua pria kemarin yang ternyata kembali lagi untuk melakukan selancar lagi. Melihat mereka akan nyebur ke air, Nancy pun langsung meneriakinya untuk menyuruh mereka kembali karena di sini terdapat hiu yang masih menunggunya. Namun kedua pria itu tidak menghiraukannya. Mereka akhirnya mulai berenang. Dan tak lama kemudian, salah satunya langsung disikat oleh hiu itu. Temannya yang masih selamat langsung mengayuh papan selancarnya untuk bergegas menemui Nancy. Nancy yang ada di batu karang pun hanya bisa menyemangatinya agar segera sampai. Namun di tengah jalan, orang itu tiba-tiba hilang entah kemana. Sesaat kemudian hanya papan selancarnya saja yang terlempar keluar. Namun tak lama kemudian, secara mengejutkan, orang itu muncul di samping Nancy. Nancy pun segera menarik pria ini. Namun terlambat, ternyata hiu itu sudah menyikatnya dengan cepat. Kemudian hari mulai sore. Masalah kembali muncul karena sebentar lagi air laut akan pasang lagi. Nancy yang saat itu sudah sehari semalam tak makan tentu semakin haus dan mulai lemas. Namun hiu itu sepertinya masih saja mengintainya. Nancy pun melihat burung camar yang masih saja setia menunggunya. Ternyata sayap burung ini terluka sehingga membuatnya kesulitan terbang. Dia pun mencoba mengobati burung yang ikut menjadi korban serangan hiu tersebut. Dia memperbaiki tulang sayapnya, berharap burung itu bisa membaik. Come on, 3. Hey! And here comes the time. Air nampak semakin naik, tapi hiu itu masih saja mengintainya dan berputar-putar di sekelilingnya. Nancy kemudian melihat helm berkamera yang mengambang, yakni milik pria yang telah disikat tadi. Dia tertarik dengan benda itu, lalu dia mengatur rencana untuk mengambil helm tersebut. Pertama-tama Nancy menghitung berapa detik waktu yang dihabiskan hiu itu untuk memutar dari bangkai paus menuju karang. Sepertinya putaran hiu itu konsisten, dan Nancy hanya punya waktu 32 detik untuk menuju karang yang lain agar bisa mengambilnya. Walaupun sebelumnya dia sempat terjatuh dan tangannya kembali menyentuh karang api yang sengatannya seperti ubur-ubur. Setelah berhasil mengambil helm itu, tiba-tiba hiu itu datang dan hampir menerkamnya dari belakang. Dia pun kaget dan terjatuh di dalam air. Ketika di dalam air, Nancy melihat bahwa hiu itu sedang tersangkut di karang api dan nampak kesakitan. Nancy pun bergegas kembali dan naik ke batu karang sebelumnya, hingga akhirnya ia lolos. Sampai di atas karang, Nancy penasaran dan melihat isi rekaman kamera itu. Lalu kemudian dia melihat detik-detik pria tadi tewas disikat oleh hiu.
Nancy mengamati video itu dan melihat bahwa hiu itu ternyata terluka di bagian pinggir mulutnya karena kail pancing. Mungkin hal itulah yang membuat hiu itu menjadi sangat agresif. Seketika pandangan Nancy pun tertuju pada pelampung dan alat pendeteksi gempa yang berada tak jauh dari tempatnya. Dia mempunyai waktu 1 menit untuk berenang ke sana. Dia harus ke sana sebelum air laut itu semakin tinggi. Sebelum Nancy melakukan aksinya, Nancy menyempatkan dirinya untuk membuat rekaman terlebih dulu. Rekaman itu ditunjukkan kepada siapa saja yang melihat video itu untuk cepat mencari bantuan. Nancy pun menceritakan semua kondisi yang dialaminya dan nasib beberapa orang yang menjadi korban santapan hiu itu. Intinya, siapa saja yang nantinya menemukan rekaman itu dihimbau untuk mendatangi alamat rumah kediaman ayah dan adiknya. Setelah selesai merekam, akhirnya Nancy melempar helm berisi rekaman itu ke arah pinggir pantai dan berharap ada orang yang menemukannya. Nancy juga membantu burung itu untuk pergi dari sana menggunakan patahan papan selancar. Kemudian air nampak sudah mulai pasang. Perhitungan Nancy sebelumnya sedikit meleset karena ternyata hiu itu berputar semakin mendekat. Nancy pun semakin bingung dengan apa lagi yang bisa dia perbuat. Kemudian akhirnya dia ingat bahwa hiu itu tak suka dengan sesuatu yang menyengat. Ia melihat kawanan ubur-ubur di bawah, lalu dia memutuskan untuk berenang di kawasan ubur-ubur itu. Tanpa pikir panjang, Nancy pun nekat menyelam ke gerombolan ubur-ubur yang sedang nyantai itu. Di sini dia pun harus tersengat di lengannya hingga kesakitan sampai membuat tangannya memerah. Hiu itu mendekatinya dan alhasil dia tersengat juga. Hiu itu pun menjauh dari sana dan tidak berani mendekat. Hal itu dimanfaatkan oleh Nancy untuk berenang secepat mungkin agar sampai di tempat yang dia tuju itu. Saat Nancy beranjak naik, hiu itu lagi-lagi menyerangnya, tapi hanya mengenai alat pendeteksi gempa itu. Tangga yang dinaiki Nancy patah, lalu dengan cepat patahan besi itu dia gunakan untuk menusuk hiu hingga kabur. Akhirnya dia pun langsung naik walaupun setelahnya hiu itu sempat marah dan hampir menyikat Nancy. Setelah berhasil naik ke pelampung, tak lama kemudian ia melihat kapal yang sedang lewat. Nancy pun menyadari kalau tempat ini terdapat suar darurat. Ia pun segera membuka box yang terletak di alat itu. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya ia berhasil membukanya. Namun apesnya, peluru-peluru suar itu terjatuh ke air. Nancy pun segera mengambilnya dan menembakkan suar itu. Namun suar itu malah loyo atau tak berfungsi dengan baik. Dia kemudian mencoba kembali mengambil peluru suar yang sudah jatuh ke air, hingga akhirnya suar itu berhasil ditembak dengan baik. Namun naasnya, kapal yang lewat tadi telah pergi dan menghilang. Nancy seketika putus asa dan tak tahu harus berbuat apa lagi, karena sepertinya semua harapan hidupnya telah berakhir. Lalu beberapa saat kemudian diperlihatkan tepi pantai, di mana seorang bocah menemukan helm yang di atasnya telah dipasang kamera. Bocah ini pun lari ketakutan setelah melihat si rekaman itu. Ini adalah adegan di awal tadi. Kembali ke Nancy, di mana saat itu ia sedang lemas dan penuh keputusasaan. Darahnya yang menetes ke dalam air membuat hiu datang lagi dan menabrak tempat Nancy itu. Hal itu membuat dirinya hampir terjatuh. Nancy pun langsung balik melawan dengan menembakkan sisa suar ke tubuh hiu itu. Bukannya kabur, hiu itu malah semakin emosi. Tak mau menyerah, Nancy pun meladeni hiu itu. Ia pun naik ke atas untuk melihat di mana hiu itu berada. Di sini Nancy melihat bahwa hiu itu sedang berada di area minyak bekas bangkai ikan paus. Dia pun menembakkan suar ke area itu hingga membuat hiu itu terbakar oleh minyak itu. Namun bukannya tewas, tapi api itu malah membuat hiu semakin brutal sampai menghancurkan alat pendeteksi gempa yang dihinggapi oleh Nancy ini. Pada akhirnya alat itu pun roboh sampai membuat Nancy tercebur. Untungnya ada kerangka besi di sana sehingga dia bisa sedikit melindunginya dari tatapan hiu secara langsung. Hiu itu terus mengintai Nancy dan menyerangnya. Serangan yang bertubi-tubi oleh hiu itu membuat kerangka besi hampir hancur dan kini dia pun semakin terpojok.
Nancy yang semakin panik tak sengaja melihat jangkar besar melayang yang menahan tempat pendeteksi gempa ini. Di sini ia pun mempunyai cara untuk membunuh hiu itu. Saat hiu tersebut kembali menyerang, Nancy pun menyeburkan dirinya ke air. Hiu tersebut mulutnya tersangkut. Sementara Nancy mencoba melepaskan rantai jangkar dengan kawat yang ada di pelindung lututnya. Saat rantai terlepas, Nancy segera memegang rantai itu sehingga membuat tubuhnya terseret terbawa oleh jangkar yang jatuh. Hiu itu pun akhirnya mengejar Nancy dengan kecepatan penuh. Setelah hampir sampai ke dasar laut, Nancy dengan cepat menghindar dan hiu itu pun menabrak dasar hingga tewas. Beberapa saat kemudian, bocah yang ketakutan tadi pun kembali. Ternyata bocah ini adalah anaknya Carlos, si supir yang memberi tumpangan Nancy sebelumnya. Setelah melihat area pantai, bocah itu melihat Nancy yang ketika itu sedang terapung, dan Carlos pun segera menyelamatkannya. Mengiranya telah tewas, ternyata Nancy masih selamat. Lalu dia pun segera diberi perawatan lebih lanjut. Kemudian 1 tahun setelah peristiwa itu, kondisi Nancy telah pulih, termasuk lukanya. Dia kemudian mengajak ayah dan adiknya ke pantai itu lagi. Namun peristiwa itu tak membuatnya kapok. Nancy malah berselancar lagi bersama adiknya dengan bahagia. Dan di sini film pun berakhir. Oke guys, kurang lebih begitulah rekapan dari film The Shallow tahun 2016. Untuk ulasannya sendiri, film ini memiliki banyak respon positif dari segi cerita maupun sinematografi dan CGI-nya. Mungkin juga karena jalan cerita yang mendekati realistis, karena film ini juga terinspirasi dari kisah-kisah serangan hiu yang terjadi di dunia nyata. Walaupun banyak juga adegan-adegan yang mungkin sulit terjadi di kehidupan nyata. Oke guys, terima kasih telah menonton dan semoga terhibur.